Sekedar info guys, jika kalian mau cari-cari sepatu bola atau futsal dan perlengkapan olahraga lainnya, kalian bisa cek Instagram kami di Rival Sport. Info lebih lanjut bisa cek link di bawah ini. RW Nabi selaku komando pada turnamen kali ini. Dan saudara, kedua kesebelasan kini sudah menyebar di atas karpet Stadion Winik Pasujaya. Kesebelasan Portabi turun dengan balikan jersey kuning kombinasi biru dengan celana biru, turun dengan penjaga gawang Ronaldo nomor punggung 30, Olisa nomor punggung 5, Bruno Kasmir nomor punggung 4, Adam Leto nomor punggung 15, Abdul nomor punggung 17, Ucup Bila nomor punggung 88, Basile nomor punggung Basile nomor punggung 7, Guntur nomor punggung 8, Kise nomor punggung 10, Sim nomor punggung 11, Dana nomor punggung 12, dan mereka yang ada di bench orang Bogi dan yang lainnya bertanda manajer tim overall. Dan saudara, itulah daftar nama susunan pemain dari kesebelasan Portabi Tangsel. Menyusul line up dari kesebelasan asing, Rizky M berdiri sebagai pemain paling terakhir alias penjaga gawang, Arwen nomor punggung 4, Papua nomor punggung 2, Betet nomor Papua nomor punggung 2, Betet nomor punggung 24, Alan nomor punggung 11, Mamayo nomor punggung 28, Tuwing nomor punggung 6, Dimas nomor punggung 23, Beto nomor punggung 9, Kevin nomor punggung 7, Satu nomor punggung 20, dan mereka yang ada di bench Wildan, Dedi Hartono dan yang lainnya bertanda manajer tim asing. Ya saudara, itulah daftar nama susunan pemain beserta pemain yang sementara diparkir di bench dari kedua kesebelasan yang bertanding, baik Portabi Tangsel ataupun kesebelasan asing pada sore kali ini nampak terlihat melakukan beberapa perubahan dalam komposisi pemain mereka. Portabi Tangsel yang kembali menambahkan dan juga menyuntikkan darah segar dalam komposisi pemain mereka, di mana Johnson saudara kita lihat hadir memperkuat kesebelasan Portabi Tangsel. Sementara asing kita lihat kehilangan beberapa pilar mereka seperti Dian dan beberapa pemain lainnya, tetapi kita lihat nampak siap ditambal oleh pemain kesebelasan asing yang tentunya memiliki kualitas yang tidak kalah mumpuni. Baik saudara, Super Big Match perebutan tiket ke babak semifinal Papua Cup yang ke-8 tahun 2023 bergulir, ditemani Wakil Ardiansa mengucapkan selamat menyaksikan pertandingan di babak yang pertama. Sebuah tembakan spekulasi pemain kesebelasan Portabi Tangsel mengawali digulirkannya pertandingan babak yang pertama saudara, dan kita lihat kini asing melakukan tekanan dari tengah lapangan pertandingan saudara, bekerja sama berikan kepada rekannya Mamayo, tetapi bola berhasil dipotong pemain kesebelasan Portabi Tangsel. Kerjasama yang masih gagal saudara dilakukan oleh pemain dari kesebelasan asing, dan kembali kita lihat terjadi perebutan bola di seperempat lapangan pertandingan dimenangkan oleh pemain dari kesebelasan Portabi Tangsel, menekan dari sisi kiri pertahanan kesebelasan asing, tetapi kembali saudara bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Dan apa yang terjadi kita lihat pertandingan baru beberapa menit dilangsungkan saudara, juru bedor dari kesebelasan Portabi Tangsel Kise nampak sedikit mengalami gangguan cedera saudara, dan kita nantikan saudara bersama secara teori seorang atlet atau pemain sepak bola membutuhkan minimal 10 menit untuk melakukan pemanasan untuk bisa menemukan bentuk kondisi fisik terbaik mereka. Dan kali ini kita lihat saudara Kise yang sedikit mengalami gangguan cedera tetapi sudah mampu bangkit untuk melanjutkan laga pertandingan kali ini. Lemparan ke dalam saudara kita lihat bagi kesebelasan asing terjadi dari kiri pertahanan mereka. Kita saksikan saudara Befes yang akan melakukan crowding kepada siapa bola terarah, berikan
umpan kepada pemain asing lainnya saudara. Ariwe ke belakang berikan kepada Rizky M, lepaskan umpan ke tengah saudara, dan kembali kita lihat bola kini dalam penguasaan pemain dari kesebelasan asing. Lepaskan umpan, kita saksikan saudara Bruno Pasir, jauhkan bola dari lini pertahanan kesebelasan Portabi Tangsel. Sim kembali saudara, teruskan umpan kepada pemain Portabi Tangsel lainnya saudara. Dana, masih Dana menekan dari sisi kanan pertahanan asing, diantisipasi dengan baik oleh pemain bertahan dari kesebelasan asing. Kita saksikan saudara, bola kiri dalam penguasaan Puing, lepaskan umpan Kevin yang dituju, sekaligus tindakan penyelamatan yang cukup baik dilakukan oleh pemain bertahan kesebelasan Portabi Tangsel Abdul, dan akhirnya selamat sementara gawang dari kesebelasan Portabi Tangsel. Ya, kembali kita saksikan saudara, pembacaan permainan nampak masih dilakukan oleh pemain dari kesebelasan asing di babak yang pertama. Sebuah kondisi yang juga sempat dilakukan oleh kesebelasan asing ketika berhadapan dengan kesebelasan Nabil. Ya, the staying power alias terlambat panas nampak kembali menjadi pakem permainan dari kesebelasan asing pada pertandingan babak yang pertama ini. Kita lihat belum ada kerjasama api yang diperagakan pemain dari kesebelasan asing. Mereka masih coba meraba-raba peta kekuatan dari kesebelasan Portabi Tangsel. Sementara Portabi Tangsel yang tampil lebih menekan di menit awal babak yang pertama ini, kita saksikan kembali berhasil diantisipasi pemain berselatan asing. Ya saudara, dari kaki Puing berikan umpan kepada Lukaku, Lukaku kembalikan bola kepada Puing, lepaskan umpan kewasan Kevin yang dituju. Kita saksikan sebuah kejutan dilakukan oleh pemain asing Kevin saudara, yang muncul dalam posisi blind side, hampir saja berhasil membayarkan gawang kesebelasan Portabi Tangsel. Untung saudara, kita lihat umpan kiriman yang dilepaskan oleh Puing sedikit lebih deras, dan akhirnya bola berhasil diamankan oleh penjaga gawang Ronaldo Papua. Kirim umpan saudara, kita saksikan kembali terjadi perebutan bola dimenangkan oleh pemain kesebelasan Portabi Tangsel. Jos Basile Anambele, masih Anambele saudara, kita lihat masih Anambele, lepaskan umpan Cise yang dituju, masih Cise melebar berikan kepada Sin, masih Sin saudara, berbahaya. Apa yang terjadi kita saksikan saudara, sedikit panik lini pertahanan kesebelasan asing Alan dalam mengantisipasi tendangan yang dilepaskan oleh Johnson, dan kini datang kembali genturan dari kesebelasan Portabi Tangsel. Tetapi kita lihat apa yang dilakukan oleh Sin, gagal untuk memperdaya pemain bertahan dari kesebelasan asing, dan akhirnya melahirkan tendangan gawang bagi kesebelasan asing. Ya, meskipun dipertandingkan pada hari sibuk di hari Senin, tetapi antusias penonton sangat luar biasa terjadi pada pertandingan asing berhadapan dengan kesebelasan Portabi Tangsel. Mereka hadir untuk bisa menyaksikan secara live lahirnya pemenang yang akan merengkuh tiket ke fase Final Four partai semifinal Batu Jaya Cup yang ke-8 tahun 2023. Masih ada 3 lembar tiket yang diperebutkan. Setelah 1 tiket dipastikan direngkuh oleh kesebelasan Tudu FC yang kemarin menang 1-0 atas kesebelasan Salah Putih, dan kita saksikan kini asing menekan dari kaki Kevin berhasil diamankan oleh Abdul. Terjadi perebutan bola udara saudara, dimenangkan kembali oleh pemain asing dari kaki Dimas, masih Dimas, kombinasi 1-2 terbaca oleh pemain bertahan kesebelasan Portabi Tangsel, dan tertekus Basile Anambele. Pelanggaran saudara, kita lihat dilakukan kapten tim kesebelasan asing. Ya, tendangan bebas untuk kesebelasan Portabi Tangsel. Tendangan bebas saudara, kita saksikan bagi kesebelasan Portabi Tangsel. Johnson yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas. Kita nantikan kepada siapa bola akan diarahkan. Mundur beberapa langkah, Sin lakukan sudah, tetapi terlalu tajam, bola mudah diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang Rizky. Selamat sementara gawang dari kesebelasan asing. Kembali kepada penonton
pemilik potongan karcis masuk ke Stadion Gini Batujaya, jangan Anda buang potongan karcis masuk tersebut, karena potongan karcis masuk tersebut merupakan syarat dan juga kesempatan bagi Anda untuk memenangi door prize dengan hadiah uang tunai yang dipersembahkan Big Boss Aseng. Sebanyak 10 amplop berisikan uang tunai tentunya akan dibagikan untuk masing-masing penonton beruntung yang menyaksikan pertandingan kali ini. Baik saudara, kita lanjutkan kembali kini Porkadu Tangsel menekan dari kaki Anambile, tetapi peragaan serangan yang mereka lakukan sementara gagal karena asisten wasit mengangkat bendera tinggi-tinggi, pertanda pergerakan pemain dari kesebelasan Porkadu Tangsel berdiri pada posisi offside. Tendangan bebas saudara untuk kesebelasan Aseng. Lukaku berikan umpan kepada Joko. Oh saudara, kita lihat nampaknya hujan yang mengguyur beberapa saat sebelum pertandingan dimulai membuat kondisi lapangan agak sedikit licin, dan itu pula memberikan kendala bagi para pemain yang bertanding pada sore hari ini. Dan kita lihat ini saudara, Aseng berpotensi untuk membobol gawang kesebelasan Porkadu Tangsel lewat sebuah eksekusi tendangan penjuru yang akan dilakukan oleh motor serang mereka. Kevin lakukan sudah kembali terjadi penurut dimenangkan pemain Aseng, dan offside saudara. Kita lihat beruntung dialami oleh pemain Aseng saudara. Penonton Dimas pahlawan kemenangan Aseng saat berhadapan dengan kesebelasan Nabil, karena gol semasa wayang yang dicetak oleh Dimas ke gawang Nabil akhirnya menghantarkan kesebelasan Aseng melaju ke babak perempat final berjumpa dengan kesebelasan Porkadu Tangsel hari ini. Dan kita saksikan kembali saudara, gempuran lewat sebuah direct goal yang dikirimkan oleh pemain Aseng nampak kembali berbuntut dengan lahirnya tendangan bebas setelah offside dialami oleh Kevin. Tendangan bebas saudara, kita lihat untuk kesebelasan Porkadu Tangsel. Olisa berikan umpan kepada Abdul ke tengah saudara, berikan kepada Guntur berikan umpan kepada Cise, tetapi pressing ketat dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Aseng. Dan kita lihat kini Aseng dari kaki Buying. Ya saudara, kita lihat peragaan kerjasama yang kurang cermat dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Aseng. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Porkadu Tangsel sudah dilakukan saudara. Dimas berhasil mencuri bola, tetapi kita lihat kembali saudara penonton kini Aseng dari kaki Joko. Gagal Joko untuk mengirim umpan dengan baik, dan kita saksikan Anambile lepaskan umpan terobosan Cise yang dituju mendapat pressing ketat dari pemain bertahan kesebelasan Aseng Papua, dan akhirnya saudara intercept untuk baik dilakukan oleh pemain bertahan dari kesebelasan Aseng. Lemparan ke dalam Porkadu Tangsel menekan sisi kiri pertahanan Aseng, berhasil diamankan Buying kepada Lukaku melewati hadangan pemain kesebelasan Porkadu Tangsel, tetapi ada Guntur saudara yang membantu menggalang pertahanan kesebelasan Porkadu dari kumpulan pemain kesebelasan Aseng. Lemparan ke dalam kembali kita lihat sudah dilakukan, yang memanfaatkan lebar lapangan Aseng melakukan tekanan dari kiri pertahanan kesebelasan Porkadu, berhasil diselamatkan saudara. Dan kita saksikan kini bola mencampuri Olisa bekerja sama kepada Anambile berikan kepada Kompak Desa saudara untuk Dilan, pemain yang sangat berbahaya bagi kesebelasan Porkadu Tangsel. Tetapi kita lihat saudara penonton, bintang lapangan dari kesebelasan Porkadu Tangsel ini juga nampaknya masih belum bisa berbuat banyak setidaknya pada pertandingan babak yang pertama. Untuk Dilan saudara, 3 gol sudah ditorehkannya sepanjang pagelaran turnamen kali ini. Kesalahan dilakukan Akira, dan kita lihat saudara penonton treble yang terjadi di lini pertahanan kesebelasan Porkadu Tangsel. Hampir saja mereka bayar dengan harga yang sangat amat mahal. Beruntung saja kita lihat ada Olisa yang berhasil melakukan cover bola dengan baik. Aseng kembali kita lihat bangun serangan dari kaki Dimas kepada Buying, umpan terobosan cutback yang gagal dilakukan oleh Lukaku. Datang kembali tekanan dari second line. Dimas terlalu berat saudara. Kita lihat umpan kiriman yang dilepaskan oleh Dimas, dan akhirnya gagal tekanan yang
pemain dari kesebelasan Aseng. Dan kembali yang saya katakan terjadi saudara, Aseng yang ibarat mesin adalah mesin Honda yang butuh pemanasan terlebih dahulu sebelum bertanding. Ketika babak pertama mulai bergerak memasuki menit medio, kombinasi permainan 1-2 yang menjadi ciri khas permainan dari kesebelasan Aseng mulai terlihat. Mereka mulai menusuk diri percakapan kesebelasan Persadi Tangsel, tetapi beruntung saja saudara, belum ada peluang emas yang cukup baik dimiliki oleh kesebelasan Aseng, sehingga storyboard masih terpasang dengan set imbang tanpa gol. Dan kita lihat saudara penonton, Anando bintang lapangan tengah dari kesebelasan Persadi Tangsel angkat bola hampir saja kita saksikan kesalahan antisipasi bola yang dilakukan oleh pemain bertahan Aseng saudara. Bukan diri pertahanan Aseng Papua, beruntung penjaga gawang Rizky sigap menepis sebuah intercept yang kurang pernah dilakukan oleh Papua. Dan saudara kini sepak pojok bagi kesebelasan Persadi Tangsel Sindang. Sebuah tendangan gunting yang cukup baik sebenarnya dilakukan oleh Kucuk Dilan, tetapi timingnya kurang tepat dan akhirnya gagal untuk menghadirkan ancaman ke gawang kesebelasan Aseng di babak yang pertama ini. Baik, kita saksikan kembali tontonan yang sangat menarik dan sangat menghibur kita dapat di Stadion Mini Pasukaya. Perburuan tiket ke babak semifinal Pasukaya Cup yang ke-8 tahun 2023 terus digulirkan. Persadi Tangsel kembali kita lihat berhasil diamankan oleh pemain bertahan kesebelasan Aseng Papua. Lemparan ke dalam saudara Kucuk Dilan atau siapakah pemain, dan kita lihat sudah dilakukan. Kembali kita saksikan bola diantisipasi dengan baik oleh pemain bertahan dari kesebelasan Aseng, dan akhirnya bola pun keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Ya, sebuah intercept dilakukan pemain bertahan Aseng. Lukaku menangi duel bola saudara, tetapi berhasil diamankan oleh Oriza. Dan kini saudara perangkat Persadi Tangsel mendorong di pertahanan Aseng dalam sebuah tekanan mereka dari kaki Abdul, berhasil diamankan oleh PC dan tetap dilakukan Aseng, tetapi umpan kiriman Lukaku kurang cermat. Basile Anambele melebar kepada Abdul. Kucuk Dilan kita saksikan lagi-lagi saudara, nampak sudah mulai menemukan sentuhan emasnya pada pertandingan kali ini. Sebuah umpan tarik kiriman Abdul saudara penonton berhasil dimaksimalkan dengan sebuah sontekan, tetapi beruntung Cise nampak sudah tergerembab pada posisi offside dan akhirnya gagal tekanan yang dilakukan kesebelasan Persadi Tangsel untuk bisa mengancam dan menghadirkan gol pertama ke kawan kesebelasan Aseng pada pertandingan babak yang pertama ini. Kita saksikan bersama-sama sebuah tontonan menghibur terus kita dapati di Stadion Mini Pasukaya. Untuk itu kerjasama kepada para penonton dari kedua kesebelasan untuk terus menjunjung tinggi sportivitas dan juga fair play pada pertandingan yang dilakukan. Jangan ikut campur apapun insiden yang terjadi. Kemudian bagi Aseng ya saudara penonton, tentunya jangan ikut campur dengan insiden apapun yang terjadi di tengah lapangan pertandingan. Kita serahkan semua keputusan yang terjadi di lapangan oleh wasit yang memimpin. Kali ini grand final terbaca umpan tarik sin, kini kan perfect dilakukan Aseng dari kaki Kevin melebar kepada Lukaku. Abdul berhasil mengantisipasi dan akhirnya Oliza dengan dingin berhasil memotong lagi bola. Ini Persadi Tangsel berbalik menekan dari kaki Jamsil, masih untuk Dilan berbahaya mencari ruang tengah ya saudara penonton, kembali Kucuk Dilan yang sudah mulai menemukan sentuhan emasnya pada pertandingan sore hari ini. Mesin gol andalan dari kesebelasan Persadi Tangsel dalam beberapa pertandingan sebelumnya kembali menteror gawang Aseng. Sepak pojok bagi kesebelasan Persadi Tangsel dan kita saksikan masih saudara, kita lihat apakah yang terjadi.
Johnson nampak membentur pemain kesebelasan asing, dan sang pengambil melihat ada pelanggaran handball yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan asing. Baik saudara, kita saksikan inilah peluang terbaik yang didapati tim asuhan Bung Kobra. Manajer tim dari kesebelasan Portadi Tangsel di babak yang pertama ini, dalam situasi open play mereka masih kesulitan untuk menghadirkan gol, dan kali ini servis tendangan bebas dari spot yang sangat amat efektif. Johnson adalah pemain yang juga kita kenal saudara, di era jayanya sangat piawai dalam mengeksekusi bola mati, apalagi dari jarak tembak yang sangat ideal yang hanya terpikis beberapa sentimeter dari kotak haram kesebelasan asing. Kita saksikan Johnson ambil ancang-ancang belum lagi kering saudara penonton, bubur saya berkata, belum lagi kering bubur saya berkata, mengulas dan menganalisis bagaimana kehebatan tim dalam melakukan eksekusi tendangan bebas, bagaimana kepiawaiannya saudara dalam melakukan eksekusi tendangan bebas, karena di era jayanya ketika menjadi pemain PSMS Medan, PSM Makassar, dia merupakan spesialis bola mati, dan akhirnya kita saksikan saudara penonton, kali ini Sin menunjukkan gaya sentuhan magisnya bagi kesebelasan Portadi Tangsel. Sebuah tembakan bebas dari spot, dan kini Lukaku mencari bola dan berhasil diamankan oleh Bruno Zasmir. Dan inilah ujian sebenarnya saudara yang didapati oleh kesebelasan asing pada pertandingan kali ini, karena kita lihat dari 3 pertandingan yang sudah dilakoni oleh kesebelasan asing, mereka selalu dalam posisi memimpin terlebih dahulu, dan kali ini mereka dalam situasi tertinggal saudara. Kita nantikan mental para pemain dari kesebelasan asing diuji, mental para pemain dari kesebelasan asing dituntut pada pertandingan kali ini. Apakah mereka akan kena mental lewat sebuah gol cantik yang diletakkan oleh Sin, atau gol tersebut akan memantik adrenalin para pemain kesebelasan asing untuk bisa bekerja lebih optimal dan memenangkan pertandingan kali ini. Sebuah tontonan yang sangat menarik terus siap disuguhkan di Stadion Mini Batu Jaya. Perburuan tiket ke fase Final Four Batu Jaya Cup yang ke-8 tahun 2023 asing menekan. Kita lihat Bruno Zasmir berhasil menjauhkan bola dengan sundulan kepala, dan kiri counter pick saudara dilakukan kesebelasan Portadi Tangsel, berhasil diamankan pemain asing. Dimas bekerja sama kepada Joko. Kembali kita saksikan umpan kiriman pemain kesebelasan asing kurang cermat, dan kita lihat kembali kiri asing menekan dari kaki Dimas. Lukaku, pelanggaran dilakukan Olisa, tendangan bebas bagi kesebelasan asing. Gol cantik Johnson saudara dari kesebelasan Portadi Tangsel, sementara mengantarkan kesebelasan Portadi dalam situasi full position atas kesebelasan asing di babak yang pertama. Dan kita lihat kali ini kesempatan asing untuk membayar defisit gol mereka dapati lewat sebuah eksekusi tendangan bebas saudara yang akan dilakukan oleh pemain mereka. Kita saksikan saudara penonton. Kembali sebuah tembakan bebas yang cukup baik dilakukan oleh pemain kesebelasan asing. Betul saudara penonton, Masjid Jaya yang berhasil melepaskan sebuah tembakan bebas yang cukup baik, tetapi penjaga gawang Portadi Tangsel Ronaldo berada pada posisi tepat sehingga berhasil mengamankan tendangan bebas yang dilakukan oleh pemain kesebelasan asing. Kita saksikan bersama-sama saudara, kembali kiri asing coba bangun serangan, berhasil diamankan pemain kesebelasan Portadi Tangsel. Kita lihat bola berhasil dipotong oleh Ariwe. Ariwe dorong bola kepada Lukaku, masih Lukaku
terjadi kepada Ariwe dan kita lihat pelanggaran saudara dilakukan pemain kesebelasan Portadi Tangsel. Tendangan bebas bagi kesebelasan Aseng, sementara hadiah kartu kuning dihadiahkan sang pengadil bagi pemain kesebelasan Portadi Tangsel saudara. Kita lihat nomor punggung 8 Buntir. Tendangan bebas saudara penonton bagi kesebelasan Aseng akan terjadi dari tengah lapangan pertandingan. Lakukan sudah tuan Kevin berhasil diamankan dengan baik oleh Abdul dan akhirnya bola pun keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Ya, inisiatif tancap gas untuk bisa membayar ketertinggalan gol yang dilakukan kesebelasan Aseng di babak yang pertama. Tekanan bergelombang dari segala arah terus mereka lakukan, tetapi lini pertahanan kesebelasan Portadi Tangsel masih tampil cukup baik dan kita lihat datang kembali Dimas, berikan kepada Buying, melebar kepada Lukaku, membuka Lukaku kuasai bola. Kita lihat saudara penonton gagal pemain kesebelasan Aseng Lukaku untuk bisa melakukan kontrol bola dan akhirnya bola pun keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Ya, babak yang pertama terus bergulir dan sudah memasuki menit kesekian sebiji gol cantik kreasi Sin mengantarkan sementara kesebelasan Portadi Tangsel memimpin atas lawannya kesebelasan Aseng pada penyelenggaraan turnamen yang juga masih diprakarsai oleh Bapak Entoha, politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Bapak Sepak Bola Pasujaya. Kembali kita lihat Portadi Tangsel menekan ada apa dengan lini pertahanan Aseng di babak yang pertama ini. Kita saksikan setelah penonton kembali kini tekanan dilakukan Aseng out, tapi ada pelanggaran saudara dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Portadi Tangsel. Tendangan bebas bagi Aseng sudah melakukan Buying berikan kepada Dimas kepada Buying kembali. Lagi-lagi kombinasi 1-2 yang cukup baik dilakukan oleh pemain kesebelasan Aseng, tetapi Kevin gagal mengantisipasi. Anambele bebas tanpa kawalan. Anambele sebuah permainan terbuka, duel beri serangan yang diserahkan Aseng dan Portadi Tangsel benar-benar menggaransi sebuah tontonan yang sangat menarik di babak yang pertama ini saudara. Dan kita lihat ini Portadi Tangsel dari kaki Sin, skill ini terus baik dilakukan Sin ke belakang berikan kepada Adam Levo, berhasil diamankan oleh pemain Aseng, tetapi diserahkan offset saudara. Kita lihat beruntung sudah dialami oleh pemain kesebelasan Portadi Tangsel. Tendangan bebas untuk kesebelasan Aseng sudah dilakukan. Kembali kita lihat saudara, bola kini dalam penguasaan pemain Aseng. Joko ke belakang berikan kepada Bebet, masih Bebet. Kita lihat Bekas berikan kepada penjaga gawang Rizky, masih Rizky lepaskan umpan panjang memasuk ke lini pertahanan Portadi Tangsel. Bukan masalah bagi Bruno Kasmir dan kita saksikan Adam Levo. Kembali kini Aseng dari tengah saudara, dari kaki Dimas, masih Dimas, kombinasi 1-2 kepada Joko, mendapat bayang ketat dari Adam Levo dan wasit pun meniup free kick saudara. Tanda pelanggaran dilakukan pemain kesebelasan Portadi Tangsel. Kesempatan berikutnya bagi kesebelasan Aseng untuk bisa mencetak gol penyeimbang ke gawang kesebelasan Portadi Tangsel. Mereka dapat di dalam sebuah eksekusi tendangan bebas dari sisi kanan pertahanan kesebelasan Portadi Tangsel. Siapakah pemain yang melakukan tidak terpantau oleh kamera, sementara 1 sampai 6 pemain Aseng sudah ada di kotak penalti Portadi Tangsel dan masih melambung saudara. Tembakan bebas yang dilepaskan oleh Kevin, pemain yang belum menemukan sentuhan terbaiknya di babak yang pertama ini saudara penonton. Belum terlihat agresivitas Kevin menyisir sisi kanan maupun kiri pertahanan kesebelasan Portadi Tangsel, karena memang saudara penonton pergerakannya terus dimonitor oleh dua wingback dari kesebelasan Portadi Tangsel di babak yang pertama ini. Kembali kita saksikan duel bola di tengah dimenangkan oleh pemain kesebelasan Portadi Tangsel dari kaki Anambele, tetapi kontrol bola yang dilakukan oleh Anambele kurang cermat dan kini
lemparan ke dalam saudara. Kita lihat sudah dilakukan asing kuasai bola dari penolakan pertandingan. Kita saksikan BTS bekerja sama berikan umpan kepada Mamayo, terpotong oleh pemain dari kesebelasan Borkabi Tangsel. Kembali terjadi ke duel bola udara. Pelanggaran dilakukan Abdul terhadap pemain kesebelasan asing. Tendangan bebas bagi kesebelasan asing. Tendangan bebas saudara penonton, kita lihat untuk kesebelasan asing. Ariwe yang akan melakukan eksekusi tendangan, lakukan sidak menjawab keraguan yang saya katakan saudara penonton, seakan membayar dan menjawab keraguan yang saya katakan. Kevin, pemain yang babak pertama ini belum menemukan sentuhan terbaiknya, tetapi saudara penonton lihatnya seorang Kevin ketika mendapatkan ruang sebuah tembakan volley yang cukup indah saudara dilakukan oleh motor serang dari kesebelasan asing Kevin, dan akhirnya menyamakan kedudukan menjadi imbang 1-1. Aku sayang RW Ganghari. Kembali sebuah tontonan pertandingan yang sangat menghibur. Kita dapati di babak yang pertama asing berhadapan dengan kesebelasan Borkabi Tangsel. Gol dengan proses yang sangat cantik dirasakan baik itu pemain Borkabi Tangsel ataupun awalnya kesebelasan asing. Ya saudara penonton, kita saksikan masih lepas dan umpan terdapat oleh pemain bercadang asing Papua melebar berikan kepada Ariwe, melebar kembali kepada Kevin yang dituju, tetapi kita lihat bola berhasil diantisipasi oleh Bima Tasir. Berikan kita lihat saudara penonton, kembali Ronaldo sangat berani kita lihat melakukan dan menguasai penguasaan bola dan begitu satu pemain kesebelasan asing saudara penonton. Kembali kesalahan dilakukan untuk Diwan Lukaku. Salah pengertian kita lihat dialami oleh pemain dari kesebelasan asing. Hiruk pikuk gemuruh penonton yang hadir menyaksikan di Stadion Binita Pujaya. Pertandingan terbuka tiket ke babak kuarter final. Pasujaya Cup yang ke-8 masuk kami semifinal saudara. Pasujaya Cup yang ke-8 tahun 2023 berlangsung seru dan menarik. Ya kita lihat dua gol terjadi, masing-masing satu ke gawang asing dan satu ke gawang. Kembali Papua melakukan kesalahan dan beruntung. Kita lihat saudara penonton sebuah kesalahan Papua yang akhirnya membuat wasit mengibarkan kardeta Amarula yellow card kembali pada pertandingan sore hari ini, dan tanpa terasa additional time 1 menit sudah diinformasikan dan diberikan oleh poin official yang tertugas pada sore hari ini. Perebutan tiket ke babak semifinal antara asing dengan kesebelasan Borkabi Tangsel sudah berada pada fase krusial, dan pemilik potongan karcis masuk siap-siap untuk mengikuti penyelenggaraan broadcast yang nanti seperti biasa Tangsel undi di bawah. Ya, tendangan bebas bensin terlalu deras dan akhirnya gagal saudara. Ada agen turun di atas. Baik, kita lihat saudara, gagal kesempatan kesebelasan Borkabi Tangsel untuk bisa mengancam gawang kesebelasan asing, dan akhirnya melakukan gol kick bagi kesebelasan asing saudara Abdul Joko, dan kembali terjadi perebutan bola di seperempat lapangan pertandingan saudara, dimenangkan oleh pemain dari kesebelasan asing. Kita lihat melebar kepada Kevin, dan ya wasit yang memimpin jalannya pertandingan meniup free kick. Tanda pertandingan babak yang pertama asing dengan Borkabi Tangsel berakhir dengan skor 1-1.